Bab 6105. Jacob tidak terlalu memperhatikan undangan tersebut. Lagi pula, dia tidak akan pergi jika itu diberikan kepadanya, dan dia tidak akan memberitahu istrinya. Saat ini, dia dipenuhi dengan sebuah pertanyaan. Setelah dia menutup telepon Tuan Wu, dia bertanya dengan bingung. Presiden Pei, menyewa seorang sopir hanya membutuhkan 100 yuan. Mengapa Anda ingin Tuan Wu melakukannya? Presiden Pei punya alasan yang kuat. Dia berkata kepada Yakub, Jacob, jika kamu mengambil posisi presiden di masa depan, Anda tidak perlu memahami bisnis. Tetapi Anda harus memahami cara hidup dunia dan aturan tak terucapkan di tempat kerja. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan mengangguk ke udara, dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana membuat orang-orang berada di bawah kendali Anda adalah sebuah keterampilan. Anda tidak hanya harus memberi mereka permen dan sering menampar mereka. Tetapi Anda juga harus memberi mereka kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk Anda. Perhitungkan saja Wu, sebagai seorang pemimpin, jika Anda mengundangnya makan. Keintimannya denganmu akan meningkat 5 poin. Kalau begitu, jika kamu memintanya untuk membantu dan datang menjadi sopirmu di malam hari, keintimannya denganmu akan meningkat. Sebaliknya, derajatnya bisa ditingkatkan 50 poin. Jika seorang pemimpin selalu meminta salah satu bawahannya untuk melakukan suatu bantuan kecil sesuai kemampuannya, maka Anda dapat yakin bahwa orang itu pasti orangnya sendiri. Dan bahkan jika dia belum menjadi dirinya sendiri, dia akan segera menjadi dirinya sendiri. Terkadang orang sangat aneh. Dengan segala macam ketaatan dan psikologi yang memanjakan. Jika kamu hanya menyuruhnya berkeliling di tempat kerja, dia hanya akan menurutimu. Tetapi jika Anda memesannya dengan tepat pada tingkat pribadi, itu bisa memuaskan psikologinya dalam melayani dan menyenangkan Anda. Jelas dia berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkanmu, tapi dia lebih bahagia darimu. Ini adalah psikologi sosial, dan ini juga merupakan cara untuk mengendalikan orang. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat belajar lebih banyak. Jacob penasaran dan bertanya, itukah yang terjadi? Presiden Pei tersenyum dan berkata, saudaraku, apa yang saya katakan adalah dari lubuk hati saya yang paling dalam. Jika Anda tidak percaya, lihat kami. Jika aku tidak mencari bantuanmu, bisakah kita berdua berbicara secara spekulatif seperti sekarang? Mata Jacob tiba-tiba berbinar dan dia berseru. Saya mengerti. Saya mengerti Presiden Pei. Itulah maksudnya. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Presiden Pei dengan cepat menjelaskan, oh, omong-omong, Jacob, meskipun ini yang saya katakan kepada Anda. Saya tidak punya niat untuk mencubit Anda mengenai masalah hari ini. Aku hanya sangat menginginkan bantuanmu. Aku tidak akan menggunakan tipuan seperti ini padamu. Jacob terkekeh dan berkata, saya tahu jika Anda bisa memberitahu saya hal ini. Presiden Pei, Anda pasti memperlakukan saya seperti milik Anda sendiri. Tentu saja, itu masalahnya. Presiden Pei berkata sambil tersenyum. Terkadang, Anda harus belajar lebih banyak dari pengalaman para pendahulu Anda. Orang-orang menyeberangi sungai dengan meraba batunya. Kami harus menyeberangi sungai dengan perasaan dari senior kami. Saat kami merasakan batu dan menjadi licin, kami harus menyentuh senior kami. Tetapi ketika seniornya jatuh lebih dulu dan kita melihatnya jatuh, kami tidak berhenti dan beralih ke orang lain. Jacob berkata dengan ekspresi terpelajar di wajahnya. Saya mengerti, Presiden Pei. Setelah mendengarkan apa yang kamu katakan, itu sungguh mencerahkan. Manfaatnya tidak terbatas. Ketua Pei menghela nafas. Sebenarnya, masyarakat hubungan antar manusia kita adalah tentang memadukan hubungan antar manusia satu sama lain. Hubungan antar manusia itu seperti roda gigi. Roda gigi yang berbeda saling terkait satu sama lain. Hanya ketika kamu terhubung denganku dan aku bersamamu, kita dapat melakukan apapun. Dalam hal operasi terkoordinasi, Anda tahu, Anda membantu saya hari ini. Dan secara tidak langsung saya membantu teman saya. Jika ketiga roda gigi kita menyatu dan menggerakkan satu gigi ke depan, kita berdua dapat memutar satu gigi secara bersamaan. Jacob mengangguk setuju dan berkata dengan kagum. Presiden Pei, pengalaman Anda sangat berharga bagi saya. Presiden Pei mengangguk dan berkata, aku akan menelepon temanku dan memberitahunya kabar itu. Dengarkan saja, dia pasti akan sangat senang.
Jacob segera menantikan reaksi pihak lain. Presiden Pei menemukan nomor dan memutarnya sambil menyalakan speaker. Panggilan itu dengan cepat tersambung, dan pihak lain bertanya dengan cemas. Tenpei, bagaimana kabarnya? Orang-orang itu bersiap-siap untuk pergi. Saya harus memberitahu mereka nomor kotaknya. Bab 6106. Presiden Pei berkata sambil tersenyum, Saudara Zhang, jangan khawatir. Saya sudah meminta bantuan Wakil Presiden Wilson. Saat dia berbicara, dia berkata dengan sangat misterius. Wakil Presiden Wilson adalah saudara lelaki saya yang baik. Setelah saya katakan padanya, dia langsung menelepon. Tebak siapa yang dia hubungi di Classic Mansion? Pihak lain bertanya dengan cepat. Apakah itu menir mereka, Cheng? Tidak. Presiden Pei tersenyum dan berkata, tebak lagi. Pihak lain berkata dengan penuh semangat. Oh, Tuan Pei, jam berapa sekarang dan Anda masih ingin saya menebaknya? Saya memberitahu orang-orang itu kemarin tentang kotak emas itu. Mereka juga sangat senang dan mengatakan bahwa mereka akan pergi ke sana terlebih dahulu dengan membawa kartu poker untuk memecahkan telur. Jika saya tidak memberitahu mereka situasi spesifiknya sekarang, mungkin itu hanya lelucon. Presiden Pei tersenyum dan berkata, baiklah, Saudara Zhang, saya tidak akan menyembunyikannya lagi dari Anda. Wakil Presiden kami Wilson membantu Anda menghubungi pemiliknya, Tuan Orville Hong. Dia setuju untuk memberimu kotak berlian terbaik. Kotak itu disediakan untukmu. Kami juga telah menyiapkan jamuan makan berstandar tertinggi untuk Anda. Saya akan datang ke sana. Pihak lain berseru. Benarkah atau tidak? Bisakah Wakil Presiden Anda langsung menghubungi Tuan Hong? Dia juga memecahkan masalah kotak berlian? Presiden Pei berkata, Saudara Zhang, berdasarkan pemahaman Anda tentang saya. Bolehkah aku bercanda denganmu tentang hal semacam ini? Pihak lain menghela nafas lega dan berkata seolah-olah dia selamat dari bencana. Oh, Tuan Pei, terima kasih. Kamu benar-benar menyelamatkan hidupku. Saya butuh banyak usaha untuk membuat orang-orang ini makan bersama. Jika aku mengacaukan hal ini lagi, maka aku akan benar-benar menembak diriku sendiri. Presiden Pei baru saja hendak bersikap sopan ketika pihak lain tiba-tiba bertanya dengan gugup. Ngomong-ngomong, Tuan Pei, kotak berlian di Classic Mansion masih merupakan jamuan makan tingkat tertinggi dan berstandar tertinggi. Jadi meja ini harganya ratusan ribu. Ah, terakhir kali ada teman yang mentraktirku makan malam di Hong Kong. 8 orang makan, dan abalon bersayap burung layang-layang untuk setiap orang harganya lebih dari 200,000 yuan. Daging saya sakit selama lebih dari setahun, dan sekarang saya merasa senang saat melihat abalon. Saya akan menderita migrain. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan. Tenpei, kenapa kamu tidak membantuku berbicara dengan wakil presidenmu? Jika tidak, berikan saja aku sebuah kotak emas. Kalau kotak emas, jadi harganya lebih terjangkau buat saya. Presiden Pei berkata sambil tersenyum, Saudara Zhang, jangan terlalu gugup. Meskipun kotak berlian itu sangat mahal, Tuan Orville mengatakan bahwa demi teman saya, dia akan memberi Anda diskon 50% untuk semua pembelian. Bahkan jika kamu pergi ke kotak emas, kamu tidak mampu membeli 100,000 yuan untuk makan, kan? Sekarang dengan budget yang sama, kotak berliannya hampir sama. Dengan uang yang sama, layanannya beberapa kali lebih baik. Anda harus tahu bahwa ini tidak hanya mahal dalam harga jamuan makannya, tetapi juga dalam martabat kotak berlian. Jika Anda menelepon mereka sekarang dan mengatakan bahwa kotak itu telah diubah menjadi kotak berlian, ini akan berakhir hanya untuk melihat apakah mereka bahagia. Sialan! Pihak lain bertanya dengan tidak percaya, nyata atau salah? Diskon 50? Apakah hal sebaik itu benar-benar mungkin terjadi? Presiden Pei berkata, tentu saja, ketika Tuan Orville menelepon wakil presiden kita Wilson, saya mendengarkan dari dekat. Oleh karena itu, Presiden Pei berkata lagi, ngomong-ngomong, Saudara Zhang, izinkan saya memberi Anda lebih banyak informasi. Tuan Orville mengatakan bahwa jika wakil presiden kita Wilson datang, dia akan menerimanya secara pribadi dan juga akan menyiapkan 2 botol anggur berkualitas dan mengirimkannya ke kamar pribadi. Begitu dia datang, Tuan Orville juga akan datang menyambut. Belum lagi wajahmu, berapa banyak uang yang bisa kamu hemat dengan 2 botol wine?
Ikuti saja rencana awalmu dan setidaknya miliki beberapa botol koleksi Maotai, kan? TN Orvel memberimu 2 botol. Jika harganya 1 pound, di hotel seperti Classic Mansion, mereka akan menagih Anda setidaknya 10.000 atau 15.000. Yang akan menghemat 30.000 lagi. Jika mereka memberi Anda 2 botol seharga 2 pound, Anda menghemat setidaknya 50 atau 60.000. Ya Tuhan! Pihak lain berkata dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuan Pei. Terima kasih juga, Wakil Presiden Wilson. Anda harus membantu saya mengundang Wakil Presiden Wilson. Presiden Pei tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya sudah mengambil tanggung jawab untuk membantu Anda mengundang dia ke sini. Kami menuju ke rumah klasik. Sangat bagus. Sangat bagus. Pihak lain dengan cepat berkata. Saya sedang dalam perjalanan dan saya akan segera sampai di sana. Mari kita bertemu di depan pintu nanti. Jacob merasa senang mendengarkan percakapan keduanya. Ia akhirnya merasakan perasaan mampu menyelesaikan masalah besar bagi orang lain di saat-saat kritis. Dan dipuji oleh orang lain. Itu sedikit menggembirakan, tapi lebih dari lubuk hatinya. Dia sangat bangga. Presiden Pei menutup telepon dan menghela nafas. Jacob, beginilah cara hubungan dipadukan. Anda membantu saya dan saya membantu Anda. Kedepan, persahabatan kita akan teruji. Tidak peduli siapa yang pergi di masa depan, saat kita mencapai tempat yang tinggi. Selama kita mau berbalik dan saling membantu, hubungan kita akan berlanjut. Orang dahulu sering mengatakan bahwa membentuk kelompok untuk keuntungan pribadi tidak hanya seperti ini. Jacob mengangguk berulang kali, Presiden Pei, ini adalah kebijaksanaan yang luar biasa. Saya pasti akan belajar lebih banyak dari Anda di masa depan. Presiden Pei tertawa dan berkata, jika kamu ingin belajar, saudaraku, aku akan mengajarimu semua yang aku bisa. Tapi kamu tidak boleh menyembunyikan rahasiamu di meja anggur malam ini, kamu harus minum secara terbuka. Jacob menepuk dadanya dan berkata, Presiden Pei. Jangan khawatir, saya tidak pernah merasa malu di meja anggur.